Bisa nggak sih pelan-pelan? Sorry, gue buru-buru banget. Buru-buru banget. Apa sih yang dikejar? Ada kepentingan himpunan. Sorry, gue nggak bisa nanggepin banyak. Sok sibuk amat. Siapa sih lo? Ketua himpunan. Udah semua kan dokumen lu? Yaudah, gue duluan. Apa sih? Jelas. Hafid! Hati nggak ya? Bodo amat lah. Hafid! Boy! Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau Nah, akhirnya datang juga. Yuk, langsung aja ke set, Mas. Oke, siap. Yo, oke, standby. Ready, kamera udah ready. Mulai. Perkenalkan, aku Alfit Fatrizal, biasa dipanggil Hafid. Di sini sekarang aku diamanai menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi periode 2025-2026. Perkenalkan, aku Alicia Forin Dava, biasa dipanggil Forin, sebagai Sekretaris Jenderal Himakom UNS periode 2025-2026, Kabinet Bavana Cakra. Oke, ketua umum itu biasanya bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas di Himakom UNS, baik di dalam maupun di luar, yaitu secara eksternal maupun internal. Kemudian kita juga mengkoordinasi dan mengontrol seluruh aktivitas yang ada di dalam Himakom UNS dan mempertanggungjawabkan aktivitas kerja dalam Himakom UNS kepada peserta dalam forum rapat anggota Himakom UNS. Kemudian apa nih buat tupoksi Forin sendiri sebagai sekjen? Nah, kalau aku yang jelas aku melaksanakan tugas-tugas ketua umum di saat ketua umum berhalangan hadir di dalam maupun di luar himpunan. Nah, nggak cuma itu, sekjen juga mengetahui, membantu dan mengingatkan jalannya program kerja dari masing-masing departemen yang berkenaan dengan ranah internal Himakom UNS. Selanjutnya, apa saja program departemen kalian? Oke, buat proker Kahim sendiri itu ada Maintenance Good Report atau biasa disebut MGR, dan satu lagi yaitu One by One Re-Evaluation atau biasa disebut OBER. Kalau Forin sendiri gimana nih selaku sekjen? Kalau sekjen ada 4 program kerja, yaitu ada Monthly Report Card atau MRC, Curhat Dongmin, Pendataan Agenda Himakom UNS, dan juga Komisi Pemilu Raya Himakom UNS atau KPRH. Satu, dua, tiga, solid. Interview tag 2 roll 1 action. Halo, kenalin aku Fedora Bintang Jovanka Atala, bisa dipanggil Bintang sebagai Kepala Departemen Sekretaris Umum, dan partner aku. Kenalin, aku Alia Miftaujana, bisa dipanggil Alia sebagai Wakil Kepala Departemen Sekretaris Umum. Sekretaris Umum bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tertib administrasi dan rumah tangga, meliputi notula, surat menyurat, proposal, jadwal kegiatan himpunan, arsip dokumen, laporan pertanggungjawaban atau LPJ, dan yang terakhir pendataan inventaris. Selain itu, Sekum juga berkoordinasi dengan Ketua Himpunan dalam penyelenggaraan rapat-rapat, bekerja sama dengan Departemen Keuangan Kreatif dalam menangani rekapitulasi proposal dan laporan penanggung jawaban atau LPJ pada kegiatan dan program kerja Himakom UNS.
Dan terakhir, di beberapa situasi berkontribusi dalam setiap program kerja Himakom UNS untuk divisi sekretaris. Program-program kerja dari Departemen Sekretaris Umum itu meliputi pelatihan pengurus Himakom, penghimpunan data pengurus dan surat komitmen, rapat kerja pengurus Himakom UNS periode 2025-2026, dan rapat anggota Himakom atau RAH paruh awal. Pendaftar sekretaris, ruang Himakom, rapat anggota Himakom atau RAH, surat menyurat, arsip surat, surat masuk dan surat keluar, proposal dan LPJ, berberes Himakom. Revisi. Hasil interview tab 301 action. Halo, kenalin aku Hurin Nadira Wahyudi, biasa dipanggil Hurin. Di sini aku sebagai Kepala Departemen Keuangan Kreatif. Terus di sini aku ditemani oleh temanku. Halo semua, kenalin nama aku Nabila Damayanti, biasa dipanggil Naret. Di sini aku sebagai Wakil Kepala Departemen Keuangan Kreatif. Keuangan kreatif ini bertanggung jawab atas keuangan Himakom UNS dalam mengatur, mengelola, dan melaporkannya secara periodik dan transparan. Terus KUK ini juga melakukan kegiatan kewirausahaan di Himakom UNS dengan sumber dana dari Himakom UNS. Terus juga menyusun strategi untuk meningkatkan penjualan merchandise termasuk pembuatan desain, promosi, dan kerjasama dengan pihak eksternal. Nah, selain itu, Departemen Keuangan Kreatif itu juga bertanggung jawab dalam melakukan pembuatan proposal dan LPJ di setiap program kerjanya. Nah, ini dilakukan bersama dengan Departemen Sekretaris Umum. Nah, di keuangan kreatif itu, proker kita dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada keuangan, dan yang kedua ada kewirausahaan. Untuk di keuangan itu, kita ada pembukuan dan laporan periodik, RAB dan SPG, beserta kita mengurus kas dan iuran pengurus. Nah, untuk kewirausahaannya, apa itu? Nah, sementara di kewirausahaan sendiri ada beberapa proker seperti ID card, Tomatch, Komandan, dan PDH Angkatan. Rich. Kenalin, aku Rafika Kalistia Susanti, biasa dipanggil Rafika. Aku sebagai Kepala Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Aku ditemani oleh Aku Nafila Widianingrum, biasa dipanggil Nafila, di sini sebagai Wakil Kepala Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas rutin advokasi seperti pencarian informasi akademik dan penyerapan aspirasi. Adkesma juga mengadakan forum komunikasi, kemudian audiensi bersama dengan pihak prodi untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa ilmu komunikasi UNS. Serta Adkesma melayani permintaan jawaban dan memberikan solusi-solusi di bidang akademik bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNS melalui tatap muka, narahubung, atau melalui official account Himakom UNS. Nah, di Adkesma ini kita punya beberapa proker seperti sosialisasi magang, sosialisasi spesialisasi, forum komunikasi, audiensi, kasuh, kalender akademik, info komunikasi, suka medsos, kunjung kelas, buku kontak dosen, dan juga halo Mas Kahim. Sahabat Mahasiswa. Yeay! Action. Kenalin, aku Belva Safina Winasis, biasa dipanggil Belva. Aku sebagai Kepala Departemen Eksternal dan di sini aku bersama partner aku. Aku Muhammad Umar Baskara Pandia, biasa dipanggil Bas. Aku sebagai Wakil Kepala Departemen Eksternal.
Basically Departemen Eksternal ini adalah departemen yang bertindak sebagai garda terdepan dalam menjalin kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait dengan Himakom UNS. Nah, selain itu, di sini itu kita juga membangun hubungan yang baik dengan alumni, organisasi mahasiswa, dan unit kegiatan mahasiswa atau UKM di FISIP UNS maupun di luar FISIP UNS. Nggak cuma itu, eksternal itu juga berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan Himakom UNS serta menyediakan wadah untuk kegiatan sosial. Oke, proker eksternal itu meliputi ada yang pertama itu Magicom, yang kedua data alumni, yang ketiga itu buku kontak dosen, yang keempat Hima Visit, yang kelima itu ada Comgrade, dan yang keenam itu ada CSR, terus ada review UMKM, dan yang terakhir itu ada Forex. Gokil! Oke, perkenalkan, nama aku Cenda Kausa Saida, sering dipanggil Cenda. Di sini aku sebagai Kepala Departemen Minat dan Bakat, dan di sini aku bersama partner aku. Oke, di sini aku Cika Amanda Salsabila, biasa dipanggil Amanda, dan di sini aku sebagai Wakil Kepala Departemen Minat dan Bakat. Oke, minat dan bakat memiliki tupoksi yaitu mencari, menginformasikan, menjembatani, dan melakukan pendampingan kegiatan lomba yang berkaitan dengan mahasiswa ilmu komunikasi UNS. Mikat juga menyelenggarakan kegiatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa ilmu komunikasi UNS di bidang akademik maupun non-akademik berupa seni dan olahraga, dan memberikan apresiasi bagi mahasiswa berprestasi ilmu komunikasi UNS. Nah, jadi di sini Mikat punya proker seperti memikat, infolokasi, kompresiasi, komuniaksi, komgrade, farewell party, komparty, dan competition. Tonjok. Kenalin, aku Tisha Lutfia Zabrina, biasa dipanggil Tisha. Di sini aku sebagai Kepala Departemen Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Mahasiswa. Kenalin, aku Naura Saki Minerva, biasa dipanggil Naura, sebagai Wakil Kepala Departemen Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Mahasiswa. Tupoksi dari departemen kalian itu apa aja sih? Oke, jadi tupoksi dari PSDM sendiri di sini yaitu membangun hubungan harmonis antar pengurus dan antar departemen Himakom UNS. Dan juga melaksanakan fungsi kaderisasi untuk bagian internal Himakom UNS itu sendiri. PSDM itu juga memastikan kinerja seluruh departemen Himakom UNS itu bekerja dalam lingkungan yang sehat. Terus juga PSDM itu melewati dan memimpin keberlangsungan rangkaian kegiatan pengenalan prodi kepada mahasiswa ilmu komunikasi FISIP UNS. Oke, jadi untuk program kerja PSDM sini ada 12 proker. Yang pertama ada Malam Koneksi, ada Sambutan Mahasiswa Baru, kemudian ada Open Recruitment Himakom UNS, ada Upgrading, ada Badut Ultah, Staff of the Month, Second Account Himakom UNS, Temu Departemen, PSDM Menyapa, Bukber Himakom, Tinjau Proker, dan yang terakhir ada Farewell Party. Satu, dua, tiga. Berisik! Kenalin, namaku Ridwan Alwi Azaki. Aku biasa dipanggil Zaki. Di sini aku sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan bersama rekanku. Kenalin, aku Reisha Aulia Milano. Aku biasa dipanggil Reisha. Di sini aku sebagai Wakil Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan. Tupoksi dari Litbang adalah yang pastinya menyelenggarakan diskusi terbuka, memberikan informasi yang membahas isu sosial politik terkini, melakukan riset mengenai hasil dan kepuasan dari program kerja Departemen Himakom UNS, memfasilitasi dan mendukung bimbingan perlombaan akademik, serta memberikan apresiasi prestasi akademik mahasiswa ilmu komunikasi UNS. Jadi kalau proker di Litbang itu ada 9, jadi meliputi Kom Tahu Nggak, Survei Himakom, ada Communication Careers Day, ada pembinaan lomba,
kompresiasi, bina desa, Sismart, Selubung X Selubung, dan juga kelas pengembangan. Brilliant! Perkenalkan, aku Dea Sekar Permatasari, biasa dipanggil Dea, sebagai Kepala Departemen Media Kreatif. Media kreatif itu bertanggung jawab dalam mengelola media informasi Himakom UNS, menciptakan juga menjaga branding ilmu komunikasi UNS yang baik melalui akun sosial media resmi Himakom UNS. Nggak cuma itu, seperti yang kalian lihat di media sosial Himakom UNS, Medikre juga menyajikan berbagai konten informatif dan hiburan berupa visual, audio, dan audiovisual. Nah, di Medikre itu dibagi menjadi 3 subdivisi. Jadi per subdivisi mengelola prokernya masing-masing. Pertama, ada penulisan kreatif. Proker yang dikelola yaitu ucapan Himakom UNS, communication on trending, creatives, ruang commerce, dan konten random TikTok. Yang kedua, admin media sosial. Prokernya yaitu penanganan media sosial, monthly report, dan Komfan. Last but not least, kreator konten. Prokernya adalah ID card, lanyard, rilis profil kabinet, manajemen situs web, dan alright, seperti yang sedang kita lakukan sekarang, company profile. Dan cut! Good job Medikre, good job Medikre, good job. Wait ya. Loh, nggak ada ya? Kenapa, Pit? Apa ketukar ya? Tukar sama siapa, Pit? Pit! Loh, lo di sini dari tadi? Iya, gue nungguin lu. Nih, dokumen kita ketukar. Sorry ya, lo jadi nungguin gue di sini. Gak apa-apa, gue butuh banget juga dokumennya, jadi ya mau nggak mau. Oh iya, sorry ya, tadi gue sempat lihat ke dalam dikit. Ya udah, nih dokumen lo. Kayaknya itu surat buat ke akademik ya? Iya, gue mau ke akademik tadi. Kalau jam segini masih buka akademik? Masih jam kerja juga sih. Kalau boleh tahu, itu isinya apaan? Mau tahu isinya? Isinya Tereng teng 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 teng. Salah lagu. Prios. hari ini kita akan diwawancara oleh Mbak Dia sebagai Pit habis bertarung di mana, Pit? Selamat ulang tahun, Kak. Hah? Orang ngerti ki modenya apa? Oh, iku wis mode walah iku. Terus
Mau tahu? Yaudah sini yuk. Hapit. So kata Jeki, pas dia turun udah tiduran morinnya. Mana ya? Di dalam baru sama. Ya. Ya, ini siapa, Pak?